Mulai. Halo semua. Hai. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Lutfi, Hadir. Sabto, Hadir. Pina, hadir. Oke, hadir semua ya. Rama, Bu. Oh iya, Rama sakit. Rama sakit. Pada pertemuan minggu kemarin kita kan sudah membahas mengenai simbiosis. Nah, pada hari ini kalian ada yang tahu nggak kita membahas mengenai apa? Struktur dan fungsi bunga. Ya, nah kalian tahu nggak sih bunga itu kan memiliki berbagai macam warna dan bentuk ya? Itu kenapa? Ada yang tahu nggak? Genetik. Ya, genetik. Ya, klasifikasi. Kita simak dulu ya videonya. Wow, jadi kali. Nah, pada video ini menerangkan mengenai bunga sepatu, di mana dia termasuk bunga sempurna. Nah, ini merupakan struktur-struktur dari bunga. Ada yang tahu ini apa? Yang berwarna Mahkota. mahkota bunga. Ya, kalau yang ini Putih. putih bunga. Kalau yang ini, Yang sari. ya ini bidang sari. Ya, terima kasih. Nah, pada video tersebut kalian bertanya-tanya kan pasti kenapa kok mahkota bunga itu selalu berbeda warna, terus bunga itu berbeda jenis dan bentuknya? Ada yang bertanya nggak? Iya. Nah, untuk itu kan bunga itu memiliki beberapa struktur yang berbeda. Nah, untuk sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan bagian kalian LKPD. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok ya. Baik, Bu. Ini terdiri dari 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, dari itu. Nanti setiap kelompok akan perwakilan presentasi ke depan. Mulai pengerjaannya 15 menit dari sekarang. Bu, ini gambarnya enggak sih? Apa nih gambaran kamu? Itu gambar struktur bunga, itu bawah ada keterangannya. Nanti kalau memberi nama, misalnya pada tangka itu fungsinya apa gitu. Oh, gitu ya, Ibu. Ya, intinya kan. Mana Mbak? Boleh buka HP tadi? Kalau ya boleh, boleh sekejap dari sini. Bu, yang belakangnya di siapa, Bu? Belum itu belakang untuk nanti belum. Oh. Udah waktunya habis. Sekarang perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Dimulai dari kelompok ketiga. Tiga nih. Oh, tiga ini. Kelompok berapa? Dua. Sampingan kelompok tiga. Oh, Emil, Kamil. Iya. Kamu. Iya. Yang nomor 1 itu letaknya di sini, itu tangkai bunga, fungsinya untuk menopang bunga agar tetap dapat berdiri. Kelompok 1. Teman-teman.
melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup bunga. Ya, sekarang nomor terakhir. Di sini nomor 4. Tiga. Oh, 3 dulu. Nomor 3 itu di tengah, yaitu bakal biji, di mana dia sebagai cikal bakal tumbuhan baru. Selanjutnya, sebelum mulai pada pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi peserta didik atau kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan butik. Kemudian menjelaskan fungsinya dari tiap-tiap masanya. Untuk yang selanjutnya, pengertian dari bunga. Apa sih bunga itu? Ada yang tahu? Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Yang biasanya terdiri dari beberapa struktur. Nah, strukturnya ada apa aja? Seperti yang kalian kerjakan di LKPD? Tangkai, kelopak, bakal biji, benang sari, putih, mahkota, dasar bunga. Oke. Selanjutnya, bunga memiliki beberapa jenis. Ada 2 jenis. Yang pertama ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu bunga yang memiliki 2 organ reproduksi, baik putik maupun benang sari. Seperti kalau pada bunga sepatu yang pada LKPD tadi itu yang pucuknya itu loh. Iya. Nah itu. Kalau bunga tidak sempurna itu memiliki 1 jenis saja alat reproduksinya, seperti pada tumbuhan jagung ataupun bunga kelapa. Untuk selanjutnya, bagian-bagian bunga. Yang pertama ada mahkota bunga, terletak pada bagian kelopak bunga. Bagian bunga yang berwarna merah dan bertugas untuk menarik perhatian serangga untuk mendekat. Jadi kalau pada bunga itu bagian yang berwarna seperti merah, ungu, pink itu loh. Kalian tahu nggak? Iya. Nah, apa sih fungsinya itu? Untuk membantu proses penyerbukan dan menyimpan nektar. Nektar nanti akan memancing serangga seperti yang Ibu jelaskan pada video kemarin. Untuk selanjutnya ada benang sari. Apa tadi benang sari? Alat kelamin jantan menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan untuk reproduksi. Ya, jadi benang sari itu alat kelamin jantan. Fungsinya sebagai tempat menghasilkan serbuk sari atau mikrospora yang mengandung gamet jantan. Untuk yang kedua ada putik. Putik tadi apa? Sebagai alat kelamin betina. Kepala putih. Nah, putik juga memiliki bagian-bagiannya. Kalau pada bunga itu yang panjang itu loh, sebelum itu. Nah, itu ada kepala putik, tangkai putik, dan bakal 2. Fungsinya sebagai tempat proses penyerbukan. Jadi benang sari dan putik nanti akan mengalami proses penyerbukan di dalam putik ini tadi. Untuk selanjutnya ada kelopak bunga. Kelopak bunga itu bagian yang warna hijau sebelum bunga mekar. Yang bawahnya itu loh. Tahu nggak? Ya tahu kayak Nah, ya itu fungsinya menjaga dan melindungi mahkota bunga yang berwarna tadi. Terus selanjutnya ada bakal buah atau ovarium. Itu biasanya terletak pada tumbuhan berbiji. Jadi itu bakal buah seperti kayak tunas itu loh. Nah itu fungsinya melindungi ovul atau bunga yang akan mekar. Untuk selanjutnya ada tangkai bunga. Tangkai bunga itu bagian bawah sendiri dari bunga, tangkainya. Nah, fungsinya apa? Untuk menopang bagian pada bunga. Untuk yang terakhir ada dasar bunga. Itu bagian paling dasar sedih. Kalau pada video tadi kan yang warna hijau itu loh. Iya. Oke. Sudah apa ada ditanyakan dari penjelasan itu tadi? Bu, kenapa Bu? Kalau bunga itu kok berbeda-beda warnanya Bu? Ada yang merah, ada yang pink gitu, kuning gitu. Itu tergantung kayak klarifikasi kan bunga itu milik keberagaman masing-masing. Klasifikasi. Mohon maaf. Bu, mau tanya, kan tadi dijelaskan bunga sempurna dan tidak sempurna. Itu kalau yang tidak sempurna proses penyerbukannya gimana Bu? Atau sama?
Nanti kita bahas di bab selanjutnya. Nanti ada penyilangan penyilangan tetangga, penyilangan. Oh, iya. Berarti ada bantuan. Ya, bantuan misalnya dari angin atau dari tumbuhan tetangganya gitu. Oh. Ada lagi? Ada. Oke, kalau sudah pada belakang LKPD kalian itu ada beberapa soal ya. Nah, itu untuk mengetes kepahaman kalian kerjakan secara mandiri. Kalian keluarkan satu lembar kertas kemudian dikumpulkan di depan. Waktu pengerjaannya 10 menit dari sekarang. Ada yang tanya nggak? Itu individu soalnya. Belakangnya ini ya? Iya, belakang LKPD. Ini Bu ya? Iya, itu yang belakang. Ya. Kertas ya, nanti kumpulkan di depan. Iya. Ucuk utama, utik pada bunga, utik itu depan makanan itu balik ke belakang bunga. Apa sudah? Kalau sudah boleh minta tolong dikumpulkan di depan. Belum Bu, belum. Belum. Bapak bunga permisi untuk Bapak. Iya sudah. Makasih. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ada sedikit bukan, ini sedikit kayak soal. Ini tentang bagian-bagian pada bunga. Tadi yang bawah sendiri ini namanya apa? Dasar bunga. Bawah sendiri ini Tangkai. Kalau yang ini atasnya tangkai? Bukan. Pangkal bunga. Bakal bunga. Kalau yang ini hijau yang sebelum menutup bunga? Kelopak. Ya, kalau yang berwarna indah itu apa? Mahkota. Nah, kalau yang ini kuning-kuning ini? Kuning yang mana? Kuning yang ini? Bakalnya biji. Yang kayak gini tuh di bunga sepatu yang kuning. Oh, benang sari. Ya, anak sendiri tuh Putih. Ibu rasa udah paham semua ya kalian. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutia sudah lebih baik dari penampilan sebelumnya, sudah jauh lebih baik. Cuman ketika kamu memilih materi yang kenyataannya ada, mending bawa aja nyatanya. Paham nggak? Bunganya bawaan atau orangnya ajaan lihat bunga. Mengingat bahwa yang ada di depanmu itu bukan mahasiswa tapi anak SMP yang mungkin kayaknya materi ini SMP kelas 7 kayaknya ya. Ya. Iya kan? Ya, Bu. SMP kelas 7 itulah SD plus beberapa bulan gitu ya. Nah, jadi untuk materi-materi yang bisa dibawa nyata ke kelas, ya bawa nyata. Oke, karena berdasarkan teori perkembangannya mereka kan memang mereka masih akan lebih mudah memahami jika bentuknya adalah konkret atau nyata karena memang umurnya masih di sana untuk kelas 7. Gitu ya. Itu adalah saran dari saya. Kalau mau bawa nyata ya bawa nyata sekalian. Contoh tadi mau mencontohkan mana perbedaan antara antara putih dan benang sari. Nah, itu kan bentuknya aja kan beda. Ya, itu kalau kamu hanya menjelaskan saja untuk anak kelas 7 itu dia membayangkannya susah. Jadi apa sih? Bunga apa sih gitu. Beda lagi semisal kamu bawa bunga sepatu atau kamu bawa bunga apa? Kamu lihatnya tadi gambarnya. Coba ini bagikan bunganya, coba lihat mana yang putih, mana yang benang sari, mana yang mahkota bunga, mana yang bakal buah mungkin gitu ya, atau mana yang bakal biji. Nah seperti itu, okay? Jadi untuk semuanya juga nanti semisal
menyampaikan materi yang bisa dibawa nyatanya. Karena ingat kembali bahwa yang kalian hadapi meskipun ini masih micro teaching ya, tapi yang kamu teaching atau studentnya itu kelas 7 SMP. Ya, itu ya Mutia ya. Jadi medianya kalau memang bisa nyata dinyatakan, terus kemudian seperti teman-temannya yang lain bahwa sudah waktunya untuk memvariasikan media pembelajaran yang digunakan. Jadi biar keterampilan menggunakan medianya bisa terlihat. Terus kemudian kamu bisa untuk membuat suasana kelas tetap hidup. Karena tadi itu kan begini, guru itu kan mengajar tidak hanya di jam pertama ya. Bisa jadi dia akan mengajar setelah guru yang lain. Nah, guru yang sebelumnya, kalau kamu tadi sebelumnya adalah Lutfi, itu sudah membuat suasana kelas jadi tinggi atau jadi meriah. Nah, ketika di kamu kamu tidak bisa mempertahankan momen itu, nah nanti pada saat kamu beneran mengajar di kelas, bisa jadi yang seharusnya minatnya ini sudah tinggi untuk dia belajar lagi. Tapi karena guru yang selanjutnya itu tidak bisa menjaga momen, nah akhirnya apa yang kamu sampaikan sama sekali nggak masuk ke otaknya mereka. Karena momennya tidak terjaga. Jadi besok-besok sepertinya kamu harus belajar bagaimana agar kondisi kelasmu itu tetap berada di momen dia semangat. Kayak kamu tadi masuk kan mereka masih semangat. Iya kan? Nah, tapi ketika di tengah-tengah sudah mereka diem aja. Ya kan begitu kan? Karena momennya tidak bisa terjaga. Gitu nggih? Oke, itu pesan dari saya. Terima kasih Mutia. Oke, sudah ya. Terima kasih banyak semuanya. Kita jumpa lagi di minggu depan.